Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya di channel After Moment Study, channel yang membahas tentang dunia pendidikan dan industri kreatif. Oke, nah pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal hukum Newton. Oke, langsung saja ke soalnya. Nah, pada soal yang pertama ini kita ditanya apa nih? Bila resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan nol, maka pernyataan di bawah ini yang benar. Nah, kita harus pahami dulu nih, eh, apa sama dengan nol gaya atau resultan gaya sama dengan nol itu bisa dituliskan seperti ini. Jumlah F itu sama dengan nol. Maknanya apa? Kondisi ini berlaku pada benda diam atau benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Oke, bendanya itu diam. Oke, diam diam atau benda kecepatannya kecepatan konstan. Oke. Nah, pada pernyataan A nih, kecepatan selalu tetap meskipun waktu berubah-ubah. Betul ya? Berarti yang A. Nih, percepatan selalu tetap meskipun waktu berubah-ubah. Ini tidak ya. Artinya percepatan tetap berarti nanti kecepatan akan bertambah. Oke. Nah, di sini kecepatannya selalu berubah-ubah. Nah, ini jelas salah karena sigma F atau jumlah F atau resultan gaya sama dengan 0 itu ada dua kondisi. Yang pertama adalah benda itu diam, yang kedua adalah kecepatan bendanya konstan. Oke, yang D percepatannya selalu berubah-ubah ini juga salah. Percepatannya selalu tetap ini juga salah. Oke, seperti itu ya. Jika kalian masih bingung, tulis saja di kolom komentar, nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Oke, kita lanjut ke video. Kita lanjut ke soal berikutnya, maaf ya. Nah, pada soal ini kita ditanya apa nih? Nah, ditanya besar gaya yang bekerja. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kita perlu mengidentifikasi apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Yang pertama yaitu sebuah benda yang semula diam. Nah, semula diam artinya kecepatan awalnya itu 0 meter per second. Jangan lupa satuan. Terus apalagi nih? Bergerak dengan percepatan tetap. Percepatannya A-nya itu tetap. Tetap. Selama 10 second berarti waktunya adalah 10 second atau 10 detik. Jika jarak yang ditempuh berarti S-nya, jaraknya adalah 50 meter dan massa bendanya 5 kilo, masanya itu 5 kilogram. Maka besar gaya yang bekerjanya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kita perlu memahami konsep dari gaya, yang mana gaya pada kasus ini adalah bendanya bergerak. Maka yang akan kita gunakan adalah hukum Newton yang kedua. Apa itu? F atau jumlah F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, di sini kan ada tulisannya atau ada keterangannya yang mana percepatannya tetap, yang mana belum tahu nilainya berapa. Berarti kita perlu mencari percepatannya dulu untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, untuk itu kita harus mengetahui tiga persamaan utama pada gerak lurus. Oke, yang pertama itu VT sama dengan V0 plus minus AT. Yang kedua adalah S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, untuk keterangan-keterangannya, VT adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, T itu waktu. Sedangkan S itu merupakan apa? Jarak. Oke? Nah, setelah kita memahami tiga persamaan ini, tinggal apa nih yang kita bisa ambil? Pakai persamaan yang pertama, kedua, atau ketiga. Gimana cara memilihnya? Nah, itu urusannya dengan apa yang kita sudah identifikasi atau apa yang sudah kita ketahui. Nah, pada kasus ini yang mungkin kita bisa ambil yaitu persamaan yang nomor 2. Kenapa? Karena jaraknya kita tahu, V0-nya kita tahu,
waktunya kita tahu, dan kita akan membutuhkan atau mencari A-nya. Oke, paham ya? Nah, berarti S-nya berapa? 50 meter. Atau kita tulis dulu aja ya, S sama dengan V0T. Nah, karena ini dipercepat, berarti ini ditambah. Oke, kalau tambah itu dipercepat, negatif itu diperlambat. Oke, V0T plus setengah AT kuadrat. Jaraknya 50, V0-nya 0, dikali T-nya adalah 10, ditambah setengah, A-nya yang akan kita cari, T-nya adalah 10 dikuadratkan. Berarti 10-nya ditulis 2 kali. Sehingga 50 sama dengan ini kan 0 ya. Nah, jadinya setengah dikali 10 dikali 10. Yang terakhirnya adalah A. Yang mana ini 0 dicoret dengan 10 karena 50 kan 5 kali 10. Berarti kita bisa coret. Kemudian 2 ini kita coret dengan ini. Jadinya 5. 5 ini kita coret dengan ini. Sehingga nilai A-nya sama dengan 1 meter per second kuadrat. Ingat satuannya jangan sampai lupa. Nah, setelah mengetahui A-nya, kita langsung masukkan ke persamaan gaya yang mana jumlah F atau jumlah gaya sama dengan M dikalikan A. Oke, F karena hanya satu gaya, berarti F sama dengan berapa masanya? Masa tulis dulu aja kali percepatan, yaitu F sama dengan masanya adalah 5 kilo dikali percepatannya 1. Sehingga nilai gaya yang bekerja adalah 5 Newton. Seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ditanya apa nih kira-kira? Gaya rata-rata pada truk selama berlangsungnya tabrakan. Oke, jadi akan ada terjadi tabrakan, terus kita diminta untuk mencari gaya rata-ratanya. Oke, langkah pertama yaitu kita akan identifikasi apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Yang pertama kita ketahui yaitu massa. Massa truknya adalah 2000 kilo ya, 2000 kilogram. Melaju dengan kecepatan. Nah, V-nya itu adalah 36 kilometer per jam. Oke. Kemudian menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 detik. Berarti waktunya T-nya adalah 0,1 second atau 0,1 detik. Nah, ini merupakan apa saja yang setelah kita ketahui. Oh, sorry. Karena menabrak berarti VT-nya atau V akhirnya itu 0 meter per second. Karena apa? Diam. Ya kan, menabrak terus berhenti kan. Berarti V ini yang 36 km per jam adalah V0, kecepatan awalnya. Oke. Nah, setelah kita tahu hal ini, kita perlu mengetahui konsep yang tadi yaitu konsep gaya, yang mana pada kasus ini berarti apa? F sama dengan M dikali A, karena pada kasus ini truknya itu bergerak. Nah, ini adalah persamaan yang akan kita selesaikan nanti. Nah, di sini kita perlu juga mengetahui percepatannya. Nah, percepatan ini menggunakan 3 persamaan yang tadi. Nah, dari persamaan 3 persamaan tadi yang kita bisa ambil yaitu VT sama dengan V0 min AT. Kenapa negatif? Kenapa min? Ini adalah karena perlambatan dari tadinya 36 km per jam menjadi 0. Kan mereka karena truk itu mengalami perlambatan sehingga minus. Nah, kenapa persamaan ini yang kita ambil? Karena di dalam persamaan ini ada nilai-nilai yang telah kita ketahui. Contohnya VT-nya itu sudah ada yaitu 0, V0-nya adalah 36 km per jam, A-nya atau percepatannya akan kita cari, waktunya juga ada. Nah, masalahnya di sini adalah V0-nya itu satuannya kilometer per jam. Berarti V0-nya ini kita harus ubah satuannya menjadi meter per second. Oke, caranya gimana? 36 kilometer per jam kita harus ubah menjadi meter per second. Oke, kenapa meter per second? Karena satuan internasionalnya seperti itu. Oke, kita tulis lagi nih 36-nya. 36. Nah, sekarang kilometer ke meter itu turun 3. Berarti dikali 10.
3000. Nah, jam ke second itu 3600. Oke. Nah, berarti kita tinggal coret aja 36 dengan 36. 1. Tuh. Nolnya 2 di bawah ini coret dengan yang atas. Oke, berarti 36 km per jam itu sama dengan 10 meter per second. Nah, kita sudah tahu nih kecepatan awalnya. Nah, kalau sudah tahu kita masukkan nilai-nilainya ke persamaan yang ini alias persamaan yang ketiga pada persamaan apa? Gerak lurus. Oke, VT-nya adalah 0, kemudian V0-nya adalah 10, dikurangi A-nya yang akan kita cari, T-nya adalah 0,1. Sehingga 0,1 A sama dengan 10, sehingga nilai A-nya atau percepatannya adalah 100 meter per second kuadrat. Nah, gitu ya. Setelah kita tahu percepatannya atau di sini pada kasus ini adalah perlambatannya, oke. Langsung kita masukkan ke persamaan gaya yang mana F sama dengan M dikalikan dengan A. M-nya berapa tadi? M-nya adalah 2000 dikali perlambatannya adalah 100. Oke, kalau kondisinya melambat berarti namanya perlambatan. Sehingga nilai F-nya atau gayanya adalah 200.000 Newton. Seperti itu. Oke. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Jika kalian ingin belajar les privat, bisa hubungi saya di kontak person di description box. Selain itu, jika kalian ingin kalau kalian butuh fotografer atau videografer di area Jogja, bisa chat saya juga di kolom description box. Misalnya kalian orang luar Jogja ingin liburan ke Jogja, bisa hubungi saya jika membutuhkan fotografer di acara liburan kalian. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ditanya apa? Maka besar gaya tariknya menjadi berapa? Oke, kita identifikasi dulu apa saja sih yang kita ketahui di soal ini. Pada dua benda terpisah. Oh, ada dua benda yang terpisah. Berarti S1-nya pada yang kondisi pertama, jarak pada kondisi pertama yaitu R bekerja dengan gaya. Oke, F1-nya adalah F. Oke. Kemudian jika jarak kedua benda diubah menjadi 3R, berarti S2 atau kondisi yang kedua yaitu 3R, yang F yang kedua itu berapa gitu kan. Oke, ini merupakan perbandingan. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kita perlu memahami persamaan gaya dari dua benda, gaya tarik dua benda. Oke, yang mana persamaannya adalah F sama dengan G M1 M2 per R dikuadratkan. Nah, ini merupakan persamaannya. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikan tinggal dibandingkan saja. Bagaimana F1 dibandingkan dengan F2? Yuk kita tulis G M1 M2 dibagi R yang pertama dikuadratkan. Oke, ditulis dulu aja ya. Biar kalian lebih paham, berarti ini seperti ini. Set. Biar kalian lebih paham, berarti ini S1 dikuadratkan dibagi G M1 M2 dibagi S2 dikuadratkan. Nah, pada kasus ini kan bendanya sama, yang diubah hanya jaraknya saja. Berarti G ini nilainya sama, M1 dan M2-nya juga nilainya sama. Jadi kita bisa ringkas F1 dibagi F2 sama dengan 1 per S1 kuadrat dibagi 1 per S2 dikuadratkan. Kita pindah sini ya. Nah, sehingga F1 itu dikalikan silang dengan ini. 1 per S2 dikuadratkan. Ya kan? Lanjut, berarti 1 per S1 dikuadratkan. Ini dikalikan silang dengan ini. Berarti yang ini dikalikan silang dengan ini, yang ini dikalikan silang dengan
ini. Sehingga 1/S1 kuadrat dikalikan dengan F2. Yang ditanyakan F2 berarti kita masukkan F1-nya itu berapa? F. Dikalikan S2-nya berarti 1/3R dikuadratkan. Sama dengan 1/S1-nya adalah R. R kuadrat dikali F2. Oke. F dikali 1/3R dikuadratkan 9R kuadrat sama dengan 1/R kuadrat dikali F2. Nah, ini R kuadrat bisa kita coret dengan R kuadrat. Sehingga ini nilainya adalah 1/9 F sama dengan F2. Nah, jadi nilai F2 itu sama dengan 1/9 F. Seperti itu. Oke. Maka besar gaya tariknya menjadi 1/9 F. Seperti itu. Oke. Mungkin cukup segini saja videonya. Kita lanjut di video selanjutnya ya. Oke. Bye-bye.